Salam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, Sobat BSJD sekalian. Bersama saya Pendeta Roberto Fernando yang melayani di Resort GKI Tamyang Layang. Marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan sesuai Al-Maknas Gereja Kalimantan Evangelis 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai yang ke-19. Namun pada kesempatan ini saya akan bacakan ayat yang ke-17 sampai 18 dengan perikop Elia bertemu dengan Ahab. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Dalam nas ini terjadi pertemuan antara Ahab dan Elia, antara sang raja dan nabi utusan Allah. Ahab adalah seorang yang tidak mau menyadari akan kesalahan yang ia perbuat, yang mengakibatkan celaka bagi Israel. Dalam nas ini ia malahan menuduh Elia yang mendatangkan celaka atas Israel saat itu. Elia sebagai utusan Allah, ia sama sekali tidak gentar. Ia berani untuk menyuarakan kebenaran. Sehingga ayat 18 Elia berkata bahwa engkau dan kaum keluargamu yang membuat Israel celaka, karena engkau dan kaum keluargamu meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti para Baal. Elia saat itu pun akhirnya meminta agar seluruh umat dipanggil beserta nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera untuk berkumpul di Gunung Karmel. Sebab disitulah Allah akan menunjukkan kedaulatan dan kuasanya atas kesalahan yang sudah Ahab perbuat. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, dari nas ini kita dapat merenungkan firman Tuhan yang baik, di mana dalam nas ini kita belajar dari seorang Elia untuk berani menyuarakan kebenaran dalam kehidupan ini. Ia berani menegur, ia berani menyuarakan kebenaran, walaupun yang ia hadapi saat itu adalah orang yang punya kuasa, adalah seorang raja. Tetapi Elia berpegang pada kehendak Tuhan, bahwa apa yang salah dan dosa, maka itu tetaplah menjadi kesalahan dan dosa. Dari Elia kita belajar, mari sekali lagi berani untuk menyuarakan, berani untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini, di tempat kita bekerja ataupun di tempat kita melayani, melawan penyimpangan, ketidakadilan dalam pekerjaan, ketidakjujuran dalam pekerjaan, yang pada akhirnya ketidakadilan, ketidakjujuran bisa membawa celaka dan kerugian bagi banyak orang. Dan dari nas ini kita juga dapat pahami bahwa Allah ia akan berada di pihak yang mau dan suka untuk menyuarakan kebenaran dalam kehidupan ini. Ia akan menyertai, ia akan membimbing kita yang tetap berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan kita sehari-hari.
Oleh sebab itu jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, Sobat PSJD, mari saya ajak kita beranilah menyuarakan kebenaran dan yakin serta percaya bahwa Allah ada di pihak kita yang berani dan mau menyuarakan kebenaran. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita bersama berdoa. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan bagi kami, yang mengajak kami bersama untuk belajar dari seorang Elia yang berani untuk menyuarakan kebenaran di tengah penyimpangan, di tengah ketidakadilan dan ketidakjujuran seorang Ahab. Biarlah kami tetap mampu untuk menjadi umat-Mu yang jujur, setia, dan berani menyuarakan kebenaran. Sebab Allah berada di pihak yang mau dan berani untuk menyuarakan kebenaran dalam hidup ini. Dan pada kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi keluarga rumah tangga, usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, sanak saudara kami dimanapun berada. Mari tuntunan dan berkat-Mu ya Tuhan, membimbing dengan penuh kesetiaan dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam dan oleh nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan rangkaian doa ini. Amin. Salam, Sobat PSJD dan Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan senantiasa memberkati kita.